Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqumu huna nuridu an nahki hikayatan min mutala'a bimawdu' jazaa'us sidqi. Wa qabla dhalik sanu'arrifu nafsana bismi Sultan Habibi wa sa'akunu mutakalliman. Wa bismi Fahri Syaputra wa akunu as-sari. Ismi Akram wa akunu kalfallah. Wal'an namdi ilal hikayah. Dhahaba fallahun ila jarin lahu dhaniyyin mula'in bis-saydi wa syaka ilayhi ma asaba al-qamha fi hablihi min at-talab bisababi kathrati dukhuli kilabihi fihi. Faqala al-jar haqiqatan ya sahibi ma nazalat kilabi fi hablika wa rubbama sabbabat shay'an min at-talafi wa ana musta'idun li ta'widi khasaratika. Faqala al-fallah lamma ra'aitu ma halla bi ardi min at-talab da'awtu sadiqan li li taqdir al-khasarah wa nara annaha tablughu 30 junayhan. Wa qaddama ilayhi as-sariy ma talaba min al-iwadi. Wa lamma jaa waqtul hasdi wajada al-fallahu anna al-juz' alladhi dhannahu thalifan ata bi ahsanil hasilin. Fadhahaba ila as-sariy wa 'allamahu bi haqiqatil hal wa qala innahu qad ata li radd al-mablagh li annahu la yara li nafsihi haqqan fihi. Faqala as-sari hadha ma yanbaghi baina ar-rajul war-rajul. Thumma dhahaba ila hujratin ukhra wa 'ada ma'ahu khamsatu amthal al-mablagh wa qaddamahu ila al-fallahi qailan iddahir hadha al-mablagh hatta yasira umru ibnika 21 sanatan wa idzaka sallimhu ilayhi wa qussa 'alayhi qissatahu. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, kafayna kalamana fi hadhihi al-fursa wa idza wajadtum minna khata'at natlub afwan minkum wa ila al-liqa'i fi waqtin ukhra thumma wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad tajamaat wahdatuna wal qasamat ila aqsa masibadiha fi jarri liqa'ina al-yawm khilala hadzal waqtil mujaz khilala hadzal waqtil muntah uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan mubarakatan tahiyatan ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dewan hakim yang adil dan bijaksana, para pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Najwa Shihab presenter dari acara populer Mata Najwa, seorang duta baca Indonesia, pernah berkata, membaca adalah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Maka itulah mengapa buku disebut jendela dunia, yang merangsang pikiran agar terus terbuka.
Hal ini juga didukung oleh ungkapan Joseph Brodsky, seorang penyair pemenang penghargaan Nobel Sastra pada tahun 1987, yang mana menurutnya ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Kedua hal tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya membaca. Selain menambah pengetahuan, membaca juga membuka kepikiran. Semakin banyak literatur yang kita baca, maka semakin banyak pula kita memahami beragam hal yang ada di alam semesta. Sedangkan realita yang kita hadapi pada generasi milenial saat ini dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya posting story sana sini, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi. Membeli buku hanya untuk pajangan dan koleksi, akhirnya menjadi generasi kurang literasi, sehingga mudah termakan hoak dan provokasi. Betul para hadirin? Sungguh miris sekali. Oleh sebab itu, jika ingin memiliki generasi bangsa yang maju dan tak mudah dibodohi oleh bangsa lain, kita harus meningkatkan literasi, mulai membaca buku fiksi dan non-fiksi, menggali potensi diri, meraih prestasi, dan menjadi pemuda-pemudi cerdas dan menjadi pemuda-pemudi berkualitas dan cerdas, sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarhil Quran yang berjudul Meningkatkan Literasi Demi Terwujudnya Generasi yang Berprestasi, dengan kajian surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Dialah Tuhan yang Maha Mulia. Dia mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat tersebut terdapat dua kali perintah membaca, yaitu pada ayat pertama dan ketiga. Pada ayat ketiga, kalimat membaca disandingkan dengan penegasan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pemurah, sehingga dapat disimpulkan perintah membaca yang pertama lebih ditekankan kepada membaca karena Allah, sedangkan perintah membaca yang kedua agar kita memperoleh manfaat dari bacaan tersebut. Perintah membaca dalam ayat tadi bukan hanya membaca sebuah tulisan atau sebuah buku, melainkan lebih daripada itu, sebab Nabi Muhammad menurut para ulama adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kendati demikian, beliau adalah orang yang cerdas dalam membaca realitas, memiliki jiwa sosial tinggi, jiwa revolusioner, serta jiwa kepemimpinan dan seterusnya. Hadirin, sifat Rasul ini memberikan satu ajaran mulia kepada kita umatnya, bahwa kita umatnya harus memiliki sifat yang berintelektual tinggi dan memiliki minat baca yang tinggi sebagai salah satu caranya. Timbul pertanyaan, bagaimana keadaan umat kita saat ini, hadirin? Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah. Hal ini menjadi sorotan karena Indonesia memiliki perpustakaan nasional dengan 24 lantai yang menjadikannya sebagai perpustakaan tertinggi di dunia. Sungguh sebuah ironi. Negara dengan perpustakaan tertinggi di dunia, masyarakatnya hanya 1 dari 1000 orang yang gemar membaca. Hal ini menunjukkan persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Bukan tanpa alasan, karena buku memiliki peranan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Bahkan Abi Quraish Shihab menuturkan, membaca adalah syarat utama membangun peradaban. Semakin luas wilayah pembacaan, maka semakin tinggi pula peradaban. Begitu pula sebaliknya. Jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka pasti, sekali lagi pasti, Indonesia akan menjadi negeri yang kurang menjadi negeri yang
Oleh sebab itu, mari tingkatkan semangat membaca, gemakan budaya literasi di samping meleknya teknologi, bukan tanpa alasan. Hal ini menjadi hal yang tak dapat ditawar-menawar, karena untuk masa depan umat, bangsa yang mandiri dan berprestasi. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan Abul Bashar dan hewan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan akan meninggikan derajat orang-orang yang memahami dan memiliki ilmu, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum walladzina idza qila anfudu fa'budu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu lapangkanlah majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah kamu. Dan Allah akan memberikan, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah Maha benar. Allah Maha benar dan segala firman-Nya. Para hadirin yang dirahmati Allah, itulah janji Allah bagi insan-insan yang mau membaca, menuntut ilmu, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran. Dan kesimpulan kami kali ini yaitu literasi perlu ditingkatkan guna berprestasi dan dapat bersaing di era globalisasi. Sebelum kami menutup syarah Al-Quran kami, izinkan kami untuk menyampaikan pantun yang berbunyi, Lagu bilang 7 perahu, tetap semangat dan sehat selalu. Sekian dari kami. Wabillahi